sekali ya di pagi ini seperti yang kami janjikan tadi, bahwa di jam 9 kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece dan tentunya sangat menginspirasi kita di pagi ini teman-teman Pro 2. Ya, untuk spesial edisi di hari Jumat ini sudah free day ya ternyata kita. Yeay. Di 21 November 2025 teman-teman Pro 2 masih dari Jalan Kawasan Durian nomor 1. Dan tentunya kita sudah kehadiran narasumber pada pagi hari ini teman-teman Pro 2 semuanya. Dan ini adalah salah satu kabar gembira ya bagi putra-putri terbaik Kabupaten Ende nih Frankie. Karena kita sudah kedatangan panitia pemilihan salah satu ajang terbaik dan bergengsi tentunya se-Nusa Tenggara Timur. Yaitu Koowai Nuwamuri 2025. Nah, Abang Frankos kan dari Bajawa ya. Nah, ini saya translatekan ya. Ini kan bahasa Ende asli, bahasa Lio. Yang artinya putra-putri Ende, Koowai Nuwamuri. Oh, putra-putri Ende. Yes. Oke lah. Dan kita langsung saja menyapa teman-teman Pro 2 untuk keempat narasumber kita pagi hari ini. Kita berkenalan dulu ya, biar makin disayang sama teman-teman Pro 2. Silakan mulai dari yang mana dulu? Oke deh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI. Orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, saya perkenalkan singkat saja. Saya Yuyun. Saya di panitia sebagai humas dari panitia pemilihan Koowai Nuwamuri tahun 2025. Selanjutnya mungkin teman saya Runi. Senyumannya langsung ya kembang. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan saya Runi Kara, dalam kepanitiaan pemilihan Koowai Nuwamuri. Saya sebagai sekretariatnya. Oke. Ini yang paling capek biasanya nih. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Louis, saya dari tim kreatif. Nanti kami akan bekerja sama dengan Dekranasda. Terus saya di sini sebagai tim acara. Oke deh. Ada satu lagi ya teman-teman Pro 2, tapi kita kasih spesialkan sebentar. Ditunggu aja. Pokoknya ini tim yang akan buat kita jadi tampan dan cantik ya. Dan pasti teman-teman Pro 2 mulai penasaran siapa lagi ya satu ini. Sesaat lagi ya teman-teman. Kita ke narasumber bertiga dulu ya, Abang Frankos. Nah, ini kita mulai dari Kakak Runi deh. Di bagian sekretaris tuh biasanya sibuk ya, surat-surat menumpuk biasanya. Nah, ini kalau dari bagian kesekretariatan sendiri seperti apa juga persiapannya ya Kakak Runi? Karena ini kan bagian pasti dari seleksinya begitu kan, kemudian persiapan juga untuk komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Persiapannya sejauh ini seperti apa Kakak? Silakan. Baik, untuk persiapan kita, yang pertama tentu saja ada persiapan administrasi. Itu kita awali dengan penyusunan KAK atau kerangka acuan kerja untuk kepanitiaan ini. Terus dilengkapi dengan kita pembentukan panitia khusus. Jadi kita ada buat SK panitiaannya ini. Berikutnya kita ada koordinasi juga. Kita koordinasi ke beberapa pihak, terutama yang pertama Dekranasda sebagai leading dari semua kegiatan ini, kemudian ke dinas-dinas terkait seperti pariwisata, karena selama ini yang melakukan kegiatan pemilihan duta-duta seperti ini biasanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Berikutnya kita tentu saja penyusunan anggaran kegiatan dan perizinan untuk beberapa kegiatan lain. Untuk koordinasi, kita koordinasi juga dengan kecamatan karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah kita melibatkan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Kita libatkan juga tim penggerak PKK untuk persiapan perlengkapan semua peserta. Kalau untuk koordinasi lain dengan media seperti RRI juga hari ini, kita koordinasi untuk publikasi dan dokumentasinya. Nah ini kan tadi sempat di-spill ya bahwa sudah ada persiapan untuk berkas-berkasnya juga.
bagi para peserta begitu ya, atau para finalis dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ende sendiri. Sejauh ini Kakak Runi bisa spill dulu begitu ya, sudah ada berapa kecamatan yang sudah mulai bersedia, kemudian juga ini kan pasti kolaborasinya juga dengan beberapa pihak begitu ya, adakah pihak-pihak yang kemudian juga sudah siap juga begitu untuk mendorong serta kegiatan ajang pemilihan ini? Oh ya, baik. Untuk pihak kecamatan semuanya antusias. Memang kita mungkin ada kekurangan sedikit, ada beberapa kecamatan yang mungkin kesulitan. Sejauh ini peserta yang sudah terdaftar itu ada 53 orang, 27 peserta perempuan dan 26 peserta laki-laki. Dan itu pihak kecamatannya sangat mendukung kegiatan ini. Ya, jadi ada kekurangan-kekurangan itu mereka berusaha untuk lengkapi. Jadi kita salut untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ende. Oke deh. Kakak Bengkot kecamatan apa mewakili? Paling jauh di Ende kecamatan apa ya? Ende apa ya? Maukaro. Mau Anda mewakili Maukaro ya? Pokoknya mewakili suara Maukaro. Baiklah. Baik, ini juga responnya luar biasa ya dari beberapa kecamatan. Jadi kita melihat bahwa benar-benar antusiasme dari para pemuda-pemuda ini nih luar biasa sekali ya dengan adanya Covain Wamuri ini teman-teman berdua ya. Dan ya ini mungkin ke abang sebelahnya tadi ya. Oke. Mengenai konsepnya mungkin dengan acara ini nih bang. Iya. Oke, kalau konsep acara ini kita mengangkat temanya tentang budaya dan inspirasi. Iya. Jadi kita masuk dalam satu culture atau budaya itu, kita mengangkat bagaimana Ende supaya orang tahu tuh, orang semua tahu bagaimana itu Ende. Dari melalui para finalis, nanti mereka mungkin mengenalkan tenun ikat, apa yang mereka bawa, apa yang mereka pakai, dan bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Oke, ini kan ajangnya baru pertama juga kan di Ende. Benar, terus konsepnya tadi ada kreativitas, ada budaya juga. Untuk acaranya sendiri yang sudah didesain juga seperti apa, bisa diceritakan antara kolaborasi budaya dan juga kreativitas lainnya begitu? Untuk acara itu sendiri kalau mau dibilang kolaborasi, tentu yang pertama dari pakaian. Karena apa yang kita pakai itu menjadi apa ya? Menjadi identitas gitu ya. Identitas daerah kita sendiri. Itu utama. Yang kedepannya mungkin kami akan kolaborasi dengan beberapa produk-produk yang mungkin ada. Saya sempat lihat salah satu produknya Ibu Bupati mengenai tas itu. Oke, tas-tas tenun ya. Tas tenun ya, mungkin ya, kita bisa kerjasama dengan Ibu Bupati untuk bisa mempromosikan tas-tas tersebut. Tapi bukan itu saja. Yang lain mungkin kita bisa kerjasama dengan hal-hal yang lain. Baik. Jadi ini kan juga pasti akan memakan waktu yang sangat banyak ya untuk seksi acara nanti. Mengemas kegiatannya ini berapa lama nih Kak Luis? Kalau mengemas kegiatan ini kita sudah bertemu sekitar 3 bulan yang lalu. Puji Tuhan acara ini kita susun semua dengan tim kreatif kita dan Dekranasda juga. Kita pelan-pelan karena kita bangun juga ini kalau saya lihat dari nol. Iya benar. Karena kita buat ikonnya, kita buat flyernya yang baru, kita buat media sosialnya. Walaupun media sosialnya mungkin kita belum terlalu gencar ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin karena hal yang paling orang tahu itu pertama itu di media sosial, karena media sosial itu menyambung komunikasi untuk kita semua satu kabupaten, bukan satu kabupaten, semuanya. Semua ya. Baiklah. Aduh, ini akan mendunia nih pasti ya ajang ini. Amin ya. Oke, ini kita juga bicara soal komunikasi ya, Franky ya. Karena sudah kehadiran juga Kakak Yuyun di bagian humas, ini seperti apa juga proses komunikasi keluar begitu ya yang dipublish, biar nih anak-anak Ende makin bersemangat juga nih untuk mengikuti ajang ini Kak Yuyun. Sebelumnya saya sampaikan dulu mungkin informasi awal untuk teman-teman pendengar Pro 2, karena mungkin sebagian belum tahu nih. Pemilihan Covain Wamuri ini organisasinya by Dekranasda Kabupaten Ende, di bawah kepemimpinan Ibu Cici Badeoda, Ibu Bupati Ende, yang kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat pemilihan Covain Wamuri ini dengan goalnya nantinya adalah menjadi duta pariwisata dan juga duta budaya. Jadi untuk maksud daripada tujuan tersebut, maka
kami sebagai humas dan tentunya bekerja sama dengan teman-teman di tim kreatif. Di kepanitiaan itu ada 2 tim pelaksana dan juga tim kreatif kolaborasinya. Jadi bekerja sama untuk publikasinya kemarin sudah dari awal perencanaan sudah dibuatkan dengan e-flyer untuk mulai dari pendaftaran dan kemarin sudah ditutup ya pendaftarannya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kemarin juga teman-teman kreatif, terima kasih teman-teman kreatif sudah ke sekolah-sekolah untuk publikasinya melalui sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi sekalian menjaring minat daripada adik-adik di sekolah menengah atas dan juga perguruan tinggi. Lalu dalam sehari 2 hari ini ada rencana untuk membuat semacam video iklan pendek yang sederhana saja. Juga pesertanya dari teman-teman atau adik-adik yang menjadi peserta OVA Inua Muri. Saya rasa itu saja dulu. Oke. Jadi proses komunikasinya sudah sampai ke sekolah-sekolah dan juga komunitas ya sejauh ini. Oke deh, kita gaskan ya. Benar. Sampai di pemilihan nanti. Oke, kita berdua harus mewakili Ende Timur, guys. Aku tetap mau Karo. Ya, karena Jalan Durian masuk di Ende Timur. Siapa tahu kan kita dua bisa menang. Oke deh. Ini luar biasa ya antusiasnya. Benar, ya, Frankie, keren sekali. Saya kayaknya masih penasaran untuk seksi acara deh. Karena ini pasti akan sangat ribet sekali. Bisa dikasih bayangan begitu ya, konsep acaranya seperti apa. Kemudian biasanya kalau ajang-ajang kayak gitu kan ada masa-masa karantina. Yes. Nah, ini seperti apa nih Kak? Silakan. Kalau konsep acaranya sendiri pada dasarnya kita tetap memperkenalkan budaya kita. Konsepnya itu mulai dari pakaian, musiknya, untuk openingnya itu bukan hanya di situ saja, tetap di karantina juga kita tetap memperkenalkan budaya, mulai dari tenun ikat, banyak kan. Kalau untuk masa karantinanya kita masih masa karantina luar, itu sekitar 4 hari kalau tidak salah 4 atau 5 hari itu dengan malam final. Terus di masa karantina itu kita ada beberapa panggil pembicara. Pembicaranya itu bisa di-spill juga nih kalau materinya aja nih kalau begitu ya. Kalau untuk pembicaranya itu di hari pertama itu materinya satunya tentang tenun ikat. Terus yang materi keduanya tentang pariwisata, materi ketiganya tentang lingkungan hidup, terus materi keempatnya tentang pendidikan, materi kelima tentang kesehatan, materi keenamnya tentang teknologi informasi, dan terakhir tuh ada tambahan tuh yang menurut saya sangat penting sekali tentang public speaking. Dan public speaking ini dibawa langsung oleh kakak kita yang di samping. Jadi skill dulu ya. Jangan dulu, kakak di samping kita kan banyak toh. Bisa kakak ya. Betul. Kakak Yuyun. Dan menurut saya public speaking itu penting. Sekali. Itu saya spill beberapa rangkaian-rangkaian acara, tapi ini adalah salah satu acara yang inti sebenarnya dari semuanya. Karena mereka benar-benar harus bisa memahami materi dari pemilihan OVA Inua Muri, dan mereka juga benar-benar memahami materi tentang budaya, tentang adat istiadat, musik tradisional, tenun ikat yang berada di daerah kita, sehingga ketika mereka merepresentasikan budaya Endelio, mereka sudah tahu dan mereka sudah kenal. Dan tentunya itu pelajaran buat mereka, bukan hanya untuk sekarang tetapi untuk ke depan. Mereka sebagai anak muda, mereka sebagai generasi anak-anak Ende yang mempunyai knowledge yang bagus, mempunyai attitude yang bagus, dan bisa menginspirasi semua orang. Good ya. Keren ya. Ini yang diperlukan memang. Benar, menginspirasi. Benar. Biasanya tuh para duta-duta mereka punya satu slogan ya. Jadi 1 tahun mereka menjabat itu seumur hidup tuh menginspirasi ya. Keren sekali teman-teman. Sesuai dengan temanya, budaya dan inspirasi. Good, masuk ya. Pas sekali tembakannya. Baiklah, kalau begitu kita ke lagu dulu. Benar ya. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita sesaat lagi ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 MHz FM Ende, teman terbaik kamu. Persiapan
Bawa lampu jadi beda, menari gagah di selendang. Ente beda dari lain, kau beda juga cara main. Adik kaya baku rangku, susah senang baku bantu. Yang tanya tentang toleransi, kita seate, kita setuku. Apa mau kenapa siapa, jujur jo bangga lahir di sana. Kota kecil penuh Flores, kota sejarah jelas jo bangga. Kita cukup dengan gawi, iringan musik baru untuk menari. Mama bawa di selendang, bapak timok kalah dengan kawawi. Berwarna layak kelimutu, membuka saat bikin oke, kemana ate, muri pawe, jaga nuah, jaga baka. Saya susah kita zaka, mereka kita bersama, semua maga nuah ora. Harus datang kasih paham, kita tahu ini tepuk kurdu, ini tare, tetap menyala. Weh, rakan itu, datang bawa dan budaya, bikin beda tepuk karya. Berani aja, imam aja, dari lagi imam boka. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya. Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi. Ya terus. Tidur. Tanggung nih Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Kamu mah Ya, terus overdosis, serang. Boy. Bangun tidur dikit mau lagi belajar. itu. Mau tidur Ya, mau sampai belajar. semua. Mau makan sambil makan, mau mandi, habis mandi, mau belajar terus. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur. Ya udah iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. It takes one night dancing in love to know a lifetime's never enough. It takes one night living it up. When you find it, you'll never stop. We're dancing in love. Heard them say we'll all be born again. Never knew what that meant, but now I'm diving in to a feeling that won't end. Nothing sweeter than this, can't describe what it is, but the minute you get a taste, nothing else feels the same. Hold on to it, never let it go. Let's the eye of the hurricane, sing it into the rain. If that's how it feels, then you know. It takes one night dancing in love to know a lifetime's never enough. It takes one night living it up. When you find it, you'll never stop. We're dancing in love. We're even if we're strangers in the dark, every beat of the drum is the same in our hearts under the cover of the stars. And we'll still be the same even when we're apart. But the minute you get a taste, nothing else feels the same. Hold on to it, never let it go. It's the eye of the hurricane, sing it into the rain. If that's how it feels, then you know. It takes
teman-teman Pro 2 di 92,2 MHz teman terbaik kamu. Selalu menjadi yang terbaik ya untuk kamu semua di pagi hari ini. Biar makin kencang lagi seperti janji kita tadi ya. Yes, ada seseorang yang belum kita kenal ya. Kita sambut siapa dia? The one and only. Ini dia. Silakan kakak. Silakan kakak, boleh spill namanya. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk host berdua. Hai. Pro 2. Oke, nama aku Tiven. Kakak Tiven. Seksi dokumentasi. Ini yang saya suka. Karena pasti setelah ini kita di videoin, di foto. Benar, pasti. Langsung dipromo ya. Oke deh. Saya langsung ke Kakak Tiven dulu ya. Ini sebagai seksi dokumentasi dan juga tim kreatif ya. Ya, jadi gabung juga di seksi acara tentunya. Nah, biasanya tuh kan kalian pasti sudah ada planning juga untuk visualnya nanti seperti apa. Nah, ini juga bisa diceritakan nih biar teman-teman Pro 2 siapa tahu juga ada nih ya peserta yang hari ini juga dengerin Pro 2 FM ND sudah mulai siap-siap nih ya. Siapa tahu kayak langsung prepare, aduh kayaknya saya mesti langsung maskeran nih. Kalau nanti gaya visualnya kayak gini nih. Silakan Kak Tiven. Baik, terima kasih. Yang pertama pasti persiapanku, aku harus tahu dulu, kenal dulu budaya ND itu. Kita mau lebih pop up-nya di bagian itu. Pertama aku mau kenal dulu seperti apa. Yang kedua tentunya aku banyak ambil referensi dari pigeon-pigeon yang next level ya. Pasti aku harus kumpulkan referensi dulu seperti apa. Yang karena kita arahnya kan ke sana nih. Beauty pageant ya. Jadi harus betul beauty-nya itu. Harus tetap ada. Oh iya benar. Kita harus punya kiblat yang baik, yang cocok ya untuk ini. Iya. Ya, itu dulu sih sementara referensinya dibanyakin, makin dipondasi untuk kita naikin budayanya, lebih enak nanti. Jadi nanti kedepannya yang akan ditonjolkan itu memang kebudayaan ya, dari Kabupaten ND. Baiklah. Sudah menjadi ciri khasnya kita. Ini juga bisa apa ya, spill the tea gitu ya biasanya. Bahasa-bahasa pageant tuh kayak gitu. Iya, ini juga bisa diberitahu juga ke teman-teman Pro 2 bahwa nanti tuh kayak adakah sesi foto atau video yang mungkin nanti tengah dipersiapkan begitu oleh tim kreatif sendiri. Ya, dari susunan acaranya bersama tim dan panitia, kita tuh ada persiapan nanti untuk foto profil pastinya ya. Foto profil setiap peserta, berikut dengan video profilnya. Itu nanti tentunya platnya atau malnya kita tetap ikuti sama pageant-pageant yang next level di atasnya. Cuma nanti kita kemas, nanti ada seperti sentuhan budaya ini. Benar sekali teman-teman. Itu tetap harus ada, itu harga mati. Harga mati ya. Luar biasa. Ini apa ya, sudah di-spill ya Frenzy ya, mengenai tadi ada foto profil, kemudian juga ada video profil juga ya dari setiap kecamatan berarti ya. Berdua nanti. Cowok dan juga cewek. Good ya. Keren. Kita kasih aplaus dulu. Ini masih ngomong ya. Kita juga sudah membayangkan nanti pasti kayaknya luar biasa ya. Iya, sangat keren sih. Soalnya ini juga pasti semuanya pada profesional ya di bidangnya masing-masing begitu. Harus. Silakan. Dan saya masih penasaran dengan humas pastinya. Baiklah. Karena ini hubungannya harus keluar ya. Iya, karena biar orang tuh lebih tertarik tuh bagaimana begitu ya. Mungkin dari humas ya Kak Yuyun ya, strategi apa yang digunakan? Kan mungkin tadi sudah di-spill sedikit ya dengan menggunakan media sosial kan. Ya itu penting juga ya. Mungkin platform apa yang paling dominan lah yang digunakan oleh kakak untuk media promosinya itu? Baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, sekarang zaman ini zaman medsos. Benar. Semua kalangan main medsos, dari yang kecil sampai yang tua. Benar. Jadi tujuannya memang untuk publikasi ini sebenarnya tidak hanya menjangkau teman-teman atau adik-adik calon peserta atau calon duta tadi, tetapi memang secara umum untuk masyarakat secara masif, secara luas. Jadi
untuk sekarang ini yang paling diminati itu adalah Instagram dan TikTok. Oh iya, benar ya. Di TikTok. Untuk Facebook mungkin peminatnya lebih ke ya angkatan gue lah. Kalau angkatannya Titin mungkin IG sama TikTok. Iya. Kalau TikTok masih bisa menjangkau semua kalangan. Jadi semua platform media medsos itu kita pakai. Juga nanti mungkin dimanfaatkan juga ada websitenya pemerintah juga kita pakai di situ karena Dikranasda yang punya gawe ini adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Ende. Seperti itu. Nah, kakak nih ya sebagai humas nih. Kita kan tahu kalau event ini kan juga pesertanya dari pelosok-pelosok dari daerah-daerah nih. Mungkin ada tantangan tersendiri ketika melakukan promosi begitu. Oke, baik. Kalau bicara tantangan ini saya rasa bukan hanya di humas saja. Pasti teman-teman tim kreatif juga mengalami seperti salah satunya kemarin memang kita terkendala dengan peminat. Memang dari awal itu strategi komunikasi publikasinya itu sudah berjalan mulai dari flyer dan segala macam. Tetapi memang karena ini ajangnya eventnya baru pertama kali di Ende, jadi sangat awam, sangat awam sekali. Jadi ada keraguan dan pesimis dari adik-adik peserta itu. Bagaimana nih keraguan padahal sebenarnya punya potensi diri, hanya masih ragu untuk ekspor itu. Jadi kemarin sekali lagi terima kasih untuk teman-teman tim kreatif yang sudah turun ke sekolah bahkan perguruan tinggi untuk langsung sosialisasi dan menjaring itu. Untuk sementara memang masalah ini sudah teratasi dan tinggal menunggu untuk proses yang selanjutnya. Oke, berarti sejauh ini proses komunikasinya lancar-lancar saja ya. Puji Tuhan. Sampai ke beberapa kecamatan. By the way, kita ada berapa kecamatan sih? 21 ya. Oke, 21 pesertanya 50, berarti ada satu kecamatan yang mengirim lebih begitu ya. Oke, baik. Ini minatnya luar biasa. Luar biasa ya. Bisa diceritakan juga Kak Runi, maybe dari sekretaris seperti apa? Ya baik. Untuk minat peserta, kita mungkin kemarin agak kewalahan karena perwakilan dari masing-masing kecamatan. Kemarin ada beberapa kecamatan yang kasih pengeluhan ke kami sekretariat, seperti masalah anggaran, terus ketersediaan untuk peserta. Karena kebanyakan anak-anak dari kecamatan itu kan banyak yang sekolah keluar. Jadi kita kasih solusi yang terbaik untuk kecamatan. Jadi kita ambil anak-anak sekolah dari kecamatan asal itu yang bersekolah bisa di Ende, bisa di Kupang ataupun di luar, untuk kita kasih kesempatan mereka untuk ikut. Jadi mungkin kita buatkan izin ke sekolah untuk mereka bisa ikut mewakili kecamatan. Dan kebanyakan pesertanya itu cukup antusias. Banyak yang bahkan ada yang memilih untuk mendaftar ke jalur umum, misalnya kecamatan yang mereka wakili itu sudah terisi ya. Kebanyakan seperti itu, Kak. Wow, semangat sekali ya anak-anak ini. Bayangkan ini event pertama nih, tapi dengan komunikasi dengan promosi yang tadi sudah dijelaskan Kak Yuyun dan hasilnya tuh ya antusiasmenya luar biasa. Keren ya, baik. Tadi katanya awal-awal ada kendala begitu ya dari kecamatan. Apakah ada persyaratan yang menurut mereka selain anggaran begitu ya? Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus begitu yang pada akhirnya membuat mereka juga kewalahan untuk mendapatkan peserta, Kak Runi? Baik, untuk persyaratan mungkin lebih banyak ke umur, ke usia. Karena usia minta maaf 17 sampai ke 26 tahun itu kebanyakan anak-anak yang sekolah. Jadi mungkin kebanyakan itu. Dan mereka berpikir bahwa mereka lebih banyak sepertinya kurang percaya dengan kemampuan anak-anak. Tapi puji syukur kita sudah kasih sosialisasi terutama ke kecamatan-kecamatan. Jadi mereka siap untuk mendukung anak-anak mereka untuk ikut. Oke deh, tim ini komunikasinya baik ya. Keren ya, jadi kan kayak mampu sekali begitu ya untuk
memanajemen semua, apalagi kan kecamatannya ada jauh-jauh sekali begitu ya, paling ujung Maokaro tadi, dan itu juga semuanya sudah dibereskan ya, untuk berkas dan lain sebagainya. Kita kasih jempol berapa nih untuk panitia? Aplaus. Oke, keren ya teman-teman berdua. Dan untuk teman-teman juga yang mau bertanya boleh sekali saja ya. di WA kami, langsung silakan saja ya di WhatsApp kita di 082147650422. Oke deh, teman-teman bisa langsung saja meninggalkan pertanyaannya. Ada keempat narasumber kita di pagi hari ini. Siapa tahu juga ada dari finalis begitu ya yang penasaran, yang mau ditanyakan langsung saja nih ya. Kebetulan ada panitia pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita di Spada. Saya kembali ke Kakak Tiffen ya sebagai tim dokumentasi dan juga tim kreatif. Ini pasti bakal sangat hektik nanti ya ke depannya untuk urusan foto dan juga video begitu. Biasanya nih ya sebagai tim dokumentasi itu kan agak kewalahan begitu ya menemukan kendala ketika di lapangan. Misalnya ada peserta yang mereka tuh betul-betul tidak kamera face dan tidak terbiasa begitu ya berpose. Apalagi ini kan pasti ada model-modelnya juga gitu kan, gayanya dan lain sebagainya. Nah ini adakah strategi yang sudah Kakak Tiffen siapkan begitu ya untuk adik-adik ini nanti ke depannya biar mereka juga senyamannya mereka begitu untuk mengikuti ajang ini, karena poin dokumentasi itu juga akan menjadi poin penting ya untuk dipublikasikan begitu. Tentunya strateginya sih sederhana sih sebenarnya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalanin ketika bertemu dengan person yang tidak terlalu nyaman untuk berpose sesuai arahan kita. Jadi kita biarkan semua senatural mungkin. Kamu nyamannya bagaimana, maunya seperti apa, kita kembalikan lagi seperti itu. Jadi kalau memang dari kitanya yang sudah tentukan pose tapi personalnya nggak terlalu nyaman, ya kita bikin natural aja. Oke, dibuat natural saja ya. Baiklah, karena ini kan juga pasti pesertanya baru pertama kali juga kan Kak Tiffen bertemu. Kita nggak pernah tahu kan ya. Iya, jadi memang ini sudah harus ini dipersiapkan juga begitu ya, strategi-strateginya biar semuanya bakal nyaman mengikuti karantina begitu ya. Apalagi sesi foto, video ini juga akan menjadi personal branding kan buat mereka. Nah ini juga kakak bisa kasih ini ya, ke semacam edukasi juga buat teman-teman Pro 2. Sebagai tim dokumentasi kan pasti dekat sekali dengan personal branding begitu. Biar nanti juga pesertanya tidak malu juga nih untuk upload foto mereka di media sosial seperti apa juga Kak. Untuk tipsnya silahkan. Oke, kita tipsnya mungkin kita siapkan dengan frame-frame yang jadi ciri khas dari Ko-Ofaino. Seperti kalau pernah tahu ada beach begitu. Jadi membawa dengan frame Ko-Ofaino ini saya rasa sudah punya pamor sendiri ya. Iya sih. Saya yakin mereka akan suka dengan itu. Baik. Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin upload ya, karena frame-nya sudah dipersiapkan. Iya, benar sekali ya. Akan dikerangan sudah dengan baik ya. Oke deh, baiklah. Siap. Ini keren sekali Frankie ya. Dan kita juga makin penasaran untuk menunggu nanti masa karantinanya mulai dari kapan, bisa di-spill juga tanggalnya. Baik, untuk tahapan kegiatannya itu yang pertama praseleksi dan prakarantina itu sudah lewat, itu dari tanggal 7 Oktober kemarin sampai tanggal 18 November. Untuk rencana karantinanya kita akan mulai di tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember, dan nanti malam grand finalnya di tanggal 21. Oh, malam grand finalnya di tanggal 21 Desember. Baik, kita juga makin penasaran sama konsep di malam final. Benar. Apa ya? Kayaknya boleh deh Kak Luis kembali ya. Silakan kembali ke kursi panas ini. Kak Tiffen mohon maaf ya. Ini seperti apa nih tanggal 21 Desember? Untuk konsep-konsep di puncak acaranya pada saat konsepnya ya. Tanggal 21 itu nanti kita tetap ada latihan semacam GR gitu. Nanti sama Kakak Rikin, kebetulan Kakak Rikin juga tidak hadir, tapi tetap ada latihan untuk opening numbernya, terus untuk opening
dance-nya. Terus untuk kostum-kostumnya itu tuh nanti tuh kita semua akan itu kita kerjasama di antara tim kreatif kita untuk mendesain kostumnya itu dari kostum dari mereka opening dance-nya, untuk top 10-nya, untuk top 5-nya gitu. Nanti itu kita siapkan hari itu, kita pantap hari itu semua ada di backstage. Terus itu juga bukan hanya itu saja, ada rangkaian beberapa kelas, bukan kelas ya. Dari siang itu kita akan persiapan dengan beberapa para MOA untuk make up mereka dari stylistnya masing-masing itu kita tim kreatif sendiri yang buat itu stylistnya. Sampai GR juga dengan beberapa talent itu kita sudah pilih juga waktu itu, kita juga rembuk dengan tim kreatif kita, dengan Karuli juga kita juga sempat ngomong dengan Karuli untuk talentnya juga tetap ada GR juga. Pokoknya malam itu kita buat sesuatu yang setidaknya mempunyai standar pageant yang seperti kita tonton di kota-kota lain gitu. Mungkin for example contohnya tuh mungkin kayak Abang None gitu, Mojang Bandung, Raka-Raki Jawa Timur gitu, dari daerah-daerah mereka yang mereka memperkenalkan bagaimana budaya dan culture dari daerah mereka masing-masing. Itu saja. Iya, aduh, ini tadi kan sudah diberitahu ya bahwa nanti ada 10 besar, ada 5 besar ya. Iya, benar. Oke, 10 besar dan 5 besar itu semua desain bajunya dipersiapkan oleh tim kreatif. Bolehlah kami berdua juga ya. Boleh, dengan senang hati. Kalian mungkin yang bagian pegang jarum. Baik, ini menarik sekali ya. Bajunya nanti yang didesain pastinya masih berkonsep budaya. Ya, berkonsep budaya kita sendiri. Untuk cowoknya tetap ada pakai ragi, pakai selendang, pakai lesu juga. Terus untuk perempuannya tetap pakai lambung, pakai sarung juga, lawo ya, sama beberapa aksesoris yang sudah kami desain. Oke, keren ya. Ini tunggu apa lagi ya? Karena semuanya sudah dipersiapkan oleh tim kreatif. Kalau saya sih mau ya, pendaftaran ini kan juga free ya. Gratis ya. Iya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, semua materi juga, Frankie. Tinggal tanggal eksekusinya nih. Kalau usia kita masih bisa, aduh sebenarnya pengen sekali ya. Semuanya opening numbernya titit, ended, saja. Oke, baiklah. Tadi sudah diceritakan juga bahwa tanggal 21 itu kan persiapannya layaknya seperti pemilihan beauty pageant pada umumnya begitu ya. Apakah nanti yang juara itu sudah dipersiapkan juga begitu, juara 1 putra dan juga juara 1 putri nanti kedepannya mau dibawa kemana begitu setelah mereka juara? Before pemilihan. Iya, before pemilihan. Kalau before pemilihan itu kemarin waktu kita tatap muka pertama kali dengan ibu, kita juga sempat ada bertanya mengenai before pemilihannya, bahwa dari yang kita mau kalau tentang pageant itu tentu ini kan ada program berkelanjutan biasanya kan. Jadi setelah before pemilihan itu kita mungkin ada kerjasama dengan Dekranasda, dengan kantor pariwisata, dengan ibu-ibu PKK melalui, tapi kami baru berbicara 3 ini. Entah kedepannya ada beberapa yang harus kami kerjasama, itu juga belum tahu. Tapi kami berusaha supaya program berkelanjutan ini tetap berjalan dari putra dan putri yang terpilih, sehingga mereka tidak hanya stop di malam final, tetapi mereka punya program-program lanjut mungkin tentang stunting, kesehatan, tentang lokal, budaya-budaya tenun ikat. Karena pada dasarnya mungkin kami sendiri yang tim kreatif, sebelumnya kami itu pageant lovers, sangat mencintai beauty pageant. Mungkin pemahaman tentang atau knowledge kami tentang pageant tuh mungkin tidak sampai beberapa poin, tapi kami tahu bagaimana rangkaian, dan Kak Titin sendiri juga adalah salah satu pageant lovers. Kita buka ya kota. Oh my god. Kita buka rahasia ya. Tapi supaya itu lebih terbuka. Iya benar. Karena ini semua otak dan pemikiran kita, dan tujuannya juga baik. Dan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa ini adalah Ibu Yuyun. Ibu Yuyun bilang tadi ini adalah first time, makanya kita agak bebannya sebenarnya menjalankan satu yang bagaimana kita bisa mendobrak supaya orang ND itu buka mata tentang pageant. Nah, kembali sama pageant, bisa tahu tentang pageant, dan sebenarnya ini bermanfaat sekali buat anak muda karena mengukur knowledge mereka, etika,
public speaking. Benar. Atau besok-besok mereka bisa menjadi MC seperti kakak berdua. Ya kan? Terus mengenai program kerja, kita mengenai program kerja kita sudah berbicara dengan ibu bilang, oh boleh, kita menyetujui sehingga ada program berkelanjutan. Nah, kalau contoh-contoh kecil tuh mungkin mereka bisa bekerjasama dengan ibu PKK dalam acara-acara mereka. Ketika ada turis atau ada orang-orang penting yang masuk, mereka bisa seperti tadi mereka kan brand ambassador, mereka yang translate tentang ND nanti ke depannya. Makanya dari hal ini, dari pemilihan Koofai Nuamuri ini tuh kita lebih menekankan tentang knowledge-nya mereka, sehingga mereka bawa pulang ke masyarakat, pulang ke rumah mereka atau ke lingkungan manapun mereka pergi. Mereka bisa sharing. Mereka bisa sharing, mereka lebih mereka tahu tentang ND lebih dalam lagi. Bukan hanya kita saja ya, tetapi anak muda itu penting sebenarnya. Betul. Berarti nanti dari masing-masing kecamatan ini mereka juga akan mempersiapkan semacam program kerja begitu ya? Iya benar, program kerja mereka itu nanti mereka bawa saat karantina. Di karantina tuh Kak Titin ada head to head challenge. Itu tuh seperti debat sebenarnya. Mungkin ini adalah lebih melatih. Iya, melatih mereka untuk berpikir lebih cepat, melatih mereka untuk berbicara di depan umum gitu. Bagaimana mereka dengan knowledge mereka kita bisa ukur dan kita bisa tadi tujuan untuk bawa pembicara tadi untuk bisa menilai mereka, dan pembicara tuh bisa memberikan materi-materi yang sesuai background dari pembicara tersebut. Makanya saya bilang tadi, aduh agak sedikit berat ya ini, bagaimana kita bisa buat sesuatu rangkaian yang berstandar ya setidaknya BC Pageant pada umumnya. Ini menarik sekali karena baru pertama kali, tapi standarnya juga dari cerita-cerita kalian ini sungguh luar biasa. Bang Franky, biasanya kalau kita buat kegiatan kan kita butuh dana ya. Itu adalah yang paling penting ya. Nah ini juga biasanya kerja keras dari humas begitu ya, dari bagian sekretaris juga. Ini seperti apa juga karena Karuni dan Kayun ini bagian dari Dekranasda Kabupaten ND, Franky ya. Kita juga bisa tahu ini seperti apa juga untuk pembiayaan dan lain sebagainya ke depannya. Baik, secara garis besar mungkin saya bisa gambarkan untuk pembiayaan kegiatan ini pure dari Dekranasda Kabupaten ND, dan juga dalam perjalanan tentu kita mencari sponsor. Dan saat ini teman-teman dari kreatif dan juga panitia sedang gencar-gencar nih kerja keras dari kemana-mana untuk cari cuan biar semuanya bisa terakomodir dan kegiatan ini bisa sukses. Amin. Kita semua. Amin ya, dan semoga ada Bapak Ibu di luar sana yang bijaksana langsung saja ya. Setelah mendengar siaran ini. Saya mau tahu ya Bapak Ibu yang mau mendukung ya anak-anak muda yang apalagi membawa nama Ende nih, budaya Ende ya. Ayo dukung. Dukung penuh ya. Jadi sumbangannya itu bisa dalam bentuk apa saja begitu ya? Boleh sekali. Baik. Dalam bentuk dana, boleh juga kalau sponsor misalnya untuk bisnis kelas mungkin produk. Mungkin ada dari BUMN seperti Bang, boleh dalam bentuk tabungan ya. Baik. Kita menerimanya. Deh, keren ya. Semuanya sudah di-prepare dengan baik ya. Baik, ini juga sudah di sesi terakhir kita ya. Kurang berapa menit itu? Ya, 7 menit. Berarti biasanya terakhir itu biasanya harapan. Harapan. Kemudian juga apa ya? Pastinya akan ada planning lebih lanjut lagi begitu ya dari tim pelaksana dan juga tim kreatif. Kita mulai dari planning ke depannya dulu seperti apa? Silakan Kak Yuyun dari Humas. Tentunya event ini, pemilihan Koofai Nuamuri ini yang kita harapkan itu tidak sekedar hanya habis seperti tadi Kak Oli sampaikan tuh hanya momentum lombanya saja terus selesai. Tetapi memang diharapkan bahwa adik-adik nantinya yang menjadi duta atau diharapkan menjadi ikon atau BA brand ambassador budaya maupun pariwisata di Kabupaten ND. Jadi mereka inilah yang menjadi mitra pemerintah dalam memperkenalkan budaya juga pariwisata Kabupaten ND. Selain juga memang mereka menjadi pengembangan jati diri mereka sebenarnya. Itu yang paling penting karena anak muda itu harapan bangsa. Lalu kemudian dengan ajang ini juga
ada harapan sebagai pelestarian dan revitalisasi budaya. Artinya bahwa kalau ngomongin atau kita bicara soal budaya ini kayaknya kuno, klasik. Yang bicara tuh orang yang tua-tua seperti begitu, mohon maaf. Tetapi dengan harapan ajang ini bicara budaya itu bisa sampai dan menjadi pembicara itu anak muda ya lewat event ini. Jadi ada revitalisasi budaya itu tidak hilang tetapi akan terus diteruskan dengan dibuatnya ajang-ajang seperti ini. Lalu kemudian pembangunan citra, mission branding daerah. Jadi melalui adik-adik Duta Kofain Wamuri ini, mereka ini menjadi branding, sebenarnya branding budaya, branding pariwisatanya Ende. Dengan kemasan mereka yang menarik, visual seperti yang sudah dipersiapkan teman-teman dari dokumentasi. Ketika melihat visual mereka dengan tampilan wastra Nusantara, mohon maaf wastra Ende khususnya, orang di luar tertarik. Oh ternyata ini wastra Ende nih, cantik. Dengan tampilan look eye-catching-nya peserta, kemudian orang mulai searching, penasaran dia. Ini di sana ada Danau Kelimutu atau tempat-tempat pariwisata lain yang belum tereksplor selama ini. Jadi memang tujuannya event ini berkelanjutan dengan tujuan-tujuan untuk mempromosikan budaya juga pariwisata di Kabupaten Ende. Baik, ini keren sekali ya untuk visi rencana ke depan dan pasti ada harapan yang sudah kakak-kakak berempat ini selipkan dalam hati. Saya mau dengar dari Kakak Luis dulu harapan dari kegiatan ini dan juga tentu minta dukungan juga begitu ya dari Bapak Ibu sekalian di luar sana. Dari pendengar-pendengar Pro 2 nih semuanya. Oke, kalau harapan dari saya before itu ya pemilihannya, setelah adanya 2 pemenang nanti seperti yang dibilang sama Kakak Yun tuh itu sudah bagus sekali, sudah 100 sebenarnya. Saya lebih menekankan tentang mereka dari sendiri, mereka bisa membranding diri mereka sendiri, menjaga etika karena mereka adalah ikon dari kota Ende. Bisa dibilang mereka tuh kayak putra putri terbaik. Memang semuanya tidak terpilih dan memang semuanya tidak mengikuti, tapi mereka punya pikiran, mereka punya pengetahuan, punya confident, percaya diri yang penuh. Mereka mengikuti ajang ini. Jadi mereka tuh merepresentasikan perempuan dan laki-laki, khususnya orang muda, untuk menjadi orang Ende, untuk menjadi seorang budayawan. Kita tidak tahu kedepannya nanti. Terus nanti kedepannya mereka juga bisa belajar tentang budaya-budaya Ende, entah itu tenun ikat, musik tradisional, tentang berbagai macam lah tentang Ende. Jadi kedepannya itu tuh mereka entah kedepannya mungkin kita tidak tahu program yang ada diadakan oleh Ibu Bupati atau mungkin dari pariwisata mungkin mereka bisa lanjut ke ajang nasional, kita tidak tahu. Tetapi saya juga berbicara dengan teman-teman tim kreatif bahwa kita sebelum puji Tuhan kalau seumpamanya bisa dikirim ke ajang nasional ke Putri NTT atau apapun itu PJ-nya entah Miss Indonesia, Putri Indonesia, tetapi kita pada dasarnya fokus ke kabupaten kita dulu. Karena kita dilahirkan dari kabupaten kita dibentuk dari kabupaten kita. Jadi kita tidak bisa berharap lebih sebenarnya. Karena program ini juga belum ada kepastian dan belum ada titik terangnya. Saya selalu bilang ke tim kreatif bahwa tidak apa-apa karena ini pertama kali kita, jadi kita benahi dulu. Kurang dan lebihnya nanti untuk para pendengar di luar kami minta maaf banyak-banyak karena kami benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya bilang lagi, saya memang sangat mencintai tentang ajang kecantikan beauty pageant ini. Kami punya pengetahuan mungkin yang tidak banyak, tapi kami berusaha, kami dipercaya dan saya merasa terima kasih sekali kepada tim Dekranasda, kepada semua pemerintah yang telah mempercayai kami sebagai tim kreatif, tapi tidak mengambil
kesempatan kami tetap bekerja sama dengan para pemerintah juga, karena mereka adalah payungnya kami. Mereka yang mengajak kami gitu. Kami juga anak ND gitu. Jadi kita sama-sama membangun, sama-sama menginspirasi semua anak-anak ND, baik itu generasi muda, generasi ke depan, karena mereka itu sebagai title, mereka regenerasi anak muda ND ke depan. Makanya kalau puji Tuhan nanti dikepercayakan kepada tahun kedua, tahun ketiga itu kita mungkin lebih gencar lagi, karena orang ND tuh mungkin yang kita lihat mungkin hanya 1-2 orang, saya, Kak Titin, Kak Dodi yang sangat mencintai kontes Kajang ini. Bahkan saya boleh cerita sedikit? Bahkan dulu kita masih amin. 10 detik. Baik. Bahkan Boleh, dulu 10 detik lah ya. sebelum terbentuknya ini, saya, Kak Titin sama Kak Dodi, kita tuh sudah punya impian. Betul. Bahkan playernya Kak Titin tuh masih ada di sini. Jadi puji Tuhan mungkin doa kita terjawab ya Kak Titin. Amin ya. Terima kasih Akhirnya banyak. kita dipersatukan sama pemerintah. Benar-benar kita kerja dengan hati dan pikiran terbuka walaupun kami sangat sibuk. Tetapi kami tetap bekerja karena kita memang mencintai ajang ini. Entah kapan ya dibuatnya, Oh ternyata ada. Tulus untuk ND ya berinya. Keren. Makanya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Bupati. Semoga ajang ini bisa menjadi ajang yang besar. Dan ajang yang banyak akan mengikuti banyak dari orang-orang muda. Karena ini sebenarnya sangat penting sih. Ini adalah ilmu sebenarnya, knowledge tentang budaya ND itu sendiri. Terima kasih. Ini yang terakhir ya, saya juga mau dengar dari Kakak Tiven boleh ya. Sebelum kita akan beralih ke musik live chat setelah ini teman-teman Pro 2, ini yang terakhir. Silakan Kakak Tiven untuk memberikan harapannya mewakili ya Karuni dan juga Kak Yuyun pagi hari ini. Silakan. Kalau harapan dari dokumentasi, saya berharap saya bisa mengasih interpretasi dari teman-teman, dan harapan dari Dekranasda saya bisa wujudkan seperti apa sih maunya panitia tim. Saya berharap saya bisa mewujudkan itu saja. Oke. Berarti doa ya yang keras ya. Supaya semuanya puas. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kakak Yuyun, Kakak Nini, Kak Tiven dan juga Kak Luis. Kalian keren dan luar biasa. Iya, semoga kegiatan ini dan acara ini sukses pokoknya. Amin. Oke deh. Baiklah, teman Pro 2 kita tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya kami berdua juga langsung pamit ya. Benar. And see you on the next day part teman-teman Pro 2. Dadah, kita langsung saja ke Pro 2 FM Jakarta, ada musik live chat.